Orang yang mudah menangis karena mengingat Allah, itu adalah ciri-ciri hati yang lembut. Assalamualaikum Sobat Muslim, jumpa lagi bersama saya Meira, Gina, Ica dalam program 1 spesial Kemerdekaan. Dan hari ini kita lagi ada di Woman Festive. bicara soal kemerdekaan, apa sih makna merdeka menurut kalian? Kalau menurut aku, merdeka itu berani. Kalau menurut aku, merdeka itu bebas. Apa ya? Kalau menurut aku, kemerdekaan itu mandiri. Masya Allah. Udah yuk, kita keliling booth dulu yuk. Dadah! Assalamualaikum Sobat Muslim. Sobat Muslim tahu nggak tentang Women Festive ini? Nah, jadi ini adalah sebuah event khusus wanita muslimah yang fokus pada kajian tentang berbagai problematika wanita termasuk kesehatan mental. Nah, tadi sebelum aku masuk, aku registrasi media dulu nih. Setelah itu, aku dapat deh ID medianya. Nah, ikuti keseruan aku terus ya. Sobat Muslim, event Women Fest merupakan event yang berlangsung 2 kali dalam setahun. Nah, khusus hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Bunda Anik Al-Fakiroh. Beliau adalah spesialis dari bidang healing, parenting, dan juga mental health. Sobat Muslim, nah begini dia suasana booth di Women Festival. Bisa kita lihat ada booth fashion, kemudian ada booth kuliner dan lain-lain. Dan yang paling menarik di sini juga ada booth kids zone. Ini bukan booth sih sebenarnya, tapi tempat anak-anak bisa belajar. Kita lihat bareng-bareng. Nah ini dia. Oh lucu banget ya Sobat Muslim. Sobat Muslim, tanpa berlama lagi, yuk kita ikuti kajian pertama kita bersama Bunda Ani. Check this one out. Allah nitipin banyak fitrah kewanitaan kepada kita. Salah satunya adalah lembut, penyayang. Itu adalah fitrah perempuan. Kenapa perempuan sama Allah dititipkan rahim? Kenapa rahim ini tidak ditaruh di laki-laki? Kenapa perempuan yang dipilih? Karena rahim, kasih sayang Allah itu dititipkan kepada perempuan. Dan ternyata perempuan itu sanggup menahan rasa sakit. Maka Masya Allah, dengan kita sebulan mengalami perubahan hormon kurang lebih 4 kali saja, itu bukan hal yang mudah. Dan Allah menitipkan rahim, kita hamil, melahirkan, merasakan menyusui dan lain sebagainya. Itu karena Allah paham bahwa kita perempuan lebih bisa nahan rasa sakit itu. Tapi karena seringkali kadang kita tidak mengizinkan diri kita untuk nangis salah satunya, maka yang terjadi adalah hati kita jadi membaja.
Jiwa kita itu yang awalnya kita bilang saya nggak mau terlihat lemah, kita nguat-nguatin dan membaja. Begitu membaja apa efeknya? Kita hilang fitrah-fitrah tadi. Yang biasanya kita penuh kasih sayang, kita jadi nggak peka sama anak, sama pasangan. Yang biasanya suara kita landai, suara kita jadi oktavnya tinggi. Yang biasanya pelukan kita jadi nyaman buat siapapun untuk pulang, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Pelukan kita jadi kering. Sehingga kita akhirnya merasa, kok ini kayaknya bukan saya. Kemana diri saya yang dulu? Kenapa semakin dewasa menjadi perempuan dewasa? Kenapa semakin berat? Kenapa semakin susah tidur? Kenapa menjadi perempuan dewasa semakin mudah gampang tersulut emosinya? Kenapa nggak seperti dulu? Salah satunya adalah karena kita selama ini terobsesi untuk jadi kuat, jadi tangguh. Bun, sadarin bahwa kuat itu karena Allah yang menguatkan. Pada dasarnya kita semua dhaif, lemah, makhluk yang gak bisa apa-apa. Kita berkedip itu karena atas izin Allah. Kita bisa makan, bisa minum, semua atas karunia atau rahmat dari Allah. Semakin kita sadar untuk mengizinkan air mata kita keluar, maka insya Allah hati kita semakin lembut. Orang yang mudah menangis karena mengingat Allah, itu adalah ciri-ciri hati yang lembut. Maka ada sebuah penelitian tentang air mata. Ada 2 orang yang diteliti, satu sedang ngupas bawang dan dia ngeluarin air mata, satu sedang sedih dan dia ngeluarin air mata. Air matanya sama-sama diteliti, ternyata hasilnya beda. Air mata orang perempuan yang lagi ngupas bawang itu hasilnya zero, netral, tidak ada kandungan apapun. Tapi air mata yang keluar karena dia sedih, kecewa, marah, itu ternyata penuh racun. Dan air mata itu adalah salah satu self healing yang Allah berikan untuk kita setiap hari bisa melakukan rilis sendiri. Allah itu maha baik, maha detail, dan Islam itu agama yang humanis. Allah tahu tubuh kita itu punya rasa lelah. Dan Allah tidak minta kita untuk sempurna. Allah gak minta kita harus kuat di setiap waktu. Tapi Allah minta kita libatin Allah di setiap waktu. Dan dengan hadir kepada Allah, datang pada Allah bilang, ya Allah hamba capek, ya Allah hamba lagi banyak masalah, ya Allah tolong hamba gak kuat rasanya. Setiap kita netesin air mata, setelah itu Allah akan ganti hormon kita dengan hormon-hormon ketenangan. Dan itu adalah energi baru untuk kita terus melangkah, menjalani takdir demi takdir dengan sabar. Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang tidak boleh menangis. Orang yang sabar itu bukan berarti orang yang ketika identik menangis berarti dia lemah. Orang yang sabar itu orang yang menjalani takdir ke takdir yang lain dengan hati yang lapang, dengan prasangka yang baik. Masya Allah Sobat Muslim, ternyata seperti ini ya rasanya mengikuti sesi healing luka batin. Tapi sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita mau masuk dulu nih ke konten kuis kemerdekaan. Kira-kira di antara sekian banyak pengunjung yang hadir di event ini, siapa ya yang paling jago jawab kuis kemerdekaan dari kita? Yuk buktikan rasa nasionalismemu. Pertanyaan pertama, apa warna bendera Indonesia dan apa maknanya? Merah putih ya, merah itu berani, putih itu suci ya? Bener gak? Bener ya? Kegiatan apa yang paling seru saat merayakan 17 Agustus di lingkungan kakak nih? 17 Agustus tentu identik dengan perlombaan ya, mau di komplek, mau di acara di kantor, pokoknya lomba-lomba. Yang paling seru sih biasanya lomba makan kerupuk. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apa makanan khas Indonesia yang sering disajikan saat perayaan kemerdekaan? Kerak telur ya? Bener gak? Kerak telur. Apa judul lagu nasional yang paling sering dinyanyikan saat 17 Agustus? Saat 17 Agustus tentunya 17 Agustus tahun 45. Sebutkan 3 pahlawan perempuan Indonesia yang kakak kagumi. Cut Nyadin, Kartini, satu lagi siapa ya? Satu lagi Dewi Sartika. Apa makna kemerdekaan menurut kakak nih kak?
Makna kemerdekaan buat aku ya, baik secara individu, sebagai seorang ibu, seorang anak, juga sebagai seorang pekerja gitu ya, adalah kita bebas menjadi diri sendiri. Menjalankan berbagai peran tapi tetap punya waktu untuk diri sendiri dan juga bisa menjalankan segala peran dengan lebih baik. Apa harapan Mbak untuk Indonesia di masa depan? Harapan aku semoga Indonesia bisa lebih baik lagi, kemudian lebih berkeadilan sih, lebih ke situnya, lebih adil dan bijaksana. Masya Allah, hebat banget ya. Approve. Pengetahuan nasionalisme para pengunjung di event ini benar-benar teruji. Keren banget ya. Sobat Muslim, jangan kemana-mana ya, tetap di program 1 spesial kemerdekaan.